ada pada pemberian intravena bolus dengan pendekatan model satu kompartemen terbuka. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus ditetapkan seperti jumlah obat dalam waktu tertentu, dosis intravena, kemudian AUC model ya, kemudian ada clearance. Kalau pemberian intravena bolus tidak ada AUC trapezoid, hanya ada AUC model. Kemudian ada penetapan clearance dan juga ada penetapan T setengah eliminasi. Saya yakin adik-adik sudah semakin mahir sehingga kesempatan malam hari ini kita bisa langsung saja mengolah data atau studi kasus yang Pak berikan di sini ya. Baik, sebentar. Mungkin sambil disalin ya. Saya ambil PowerPoint dulu. Sambil disalin data yang ada di PowerPoint tersebut berikut dengan tugas yang harus adik-adik kerjakan pada kesempatan malam hari ini. Jadi di situ ada kadar seperti biasa, kadar obat yang diberikan secara IV bolus pada waktu tertentu ya. Satuannya jam. 4, 3, 4, 6, 9, 12, dan 15. Kadarnya ada 125, 110, 96, 85, 66, 45, 31, dan yang terakhir 21,5. Oke. Tugas pertama, seperti biasa kita diminta untuk menggambar grafik ya. Grafik atau profil farmakokinetika. Kemudian yang kedua, persamaannya. Yang ketiga, hitung semua parameter. Kemudian yang keempat, sifatnya aplikatif. Berapa jumlah obat ketika diberikan setelah 10 jam. Kemudian yang terakhir kebalikannya, berapa lama atau waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar 5 mikrogram per mili. Ya. Nah, untuk menetapkan semua parameter apa saja yang dicari? Di sini ada ya, tentunya ada laju eliminasi, ya. Kemudian ada beberapa data yang harus dicari terlebih dahulu, data dasar ya, data-data basic seperti laju eliminasi, kemudian kadar obat pada waktu C prediksi model, C0 prediksi model, kemudian ada AUC, kemudian ada clearance, T setengah, dan seterusnya ya. Oke. Baik Pak, berikan waktu untuk menyalin dulu ya, menyalin data yang ada pada PowerPoint berikut.
Sudah apa belum? Sudah? Baik, kalau sudah, saya akan stop sharing dulu. Kita akan proses ini ya. Oke. Ya, sekarang kita akan coba mengolah waktu dalam jam, kemudian kadar mikrogram per menit. Mikrogram per tadi waktunya berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, kemudian 15. Kadarnya berapa? 125, 110, 96, 45, 66, 45, 31, kemudian 21,5. Baik, kita gambar normal dulu sebelum kita leunkan. Set. Oke. Ini dilakukan ya. Walaupun di sini kelihatannya lurus, tapi nampak agak sedikit melengkung ya. Agak sedikit melengkung, coba kita perhatikan kadar. Oh, nggak mau, dia harus di beda sumbunya. Oke, kita cek. Guideline-nya kita hilangkan saja. Seperti biasa kita akan menganalisa karena kita langkah pertama yaitu menetapkan laju eliminasi. Kita lihat di sini agak sedikit melengkung ya gambar realnya ya. Nampak kalau dari grafik setelah dilenkan baik sebelum dan setelah dilenkan nampaknya terdapat satu fase saja ya. Jadi bisa dianalisis dengan menggunakan satu model kompartemen saja. Ya, tidak terlalu melengkung drastis seperti itu. Nah, nampak di sini fase eliminasi seperti biasa kita cek dulu ya. Kita cek dulu, memang di sini terlihat ya secara kasat mata, secara visual, penambahan visual, fase eliminasi berlangsung pada 4 titik terakhir, yaitu berlangsung pada jam ke-6 sampai dengan jam yang ke-15. Ya. Namun kita pastikan dulu seberapa linier fase eliminasi yang akan kita pakai. Ya.
Pak, kita cek terlebih dahulu. Oke, 0,99 cukup bagus ya. Kita pakai ini saja. Ya. Kemudian seperti biasa, kita akan tetapkan laju eliminasinya. Eliminasinya berapa? Ya, kita cari slope-nya. Slope-nya dengan data yang sudah di-learn-kan. Oke. Kemudian kita cari intercept-nya atau channel-nya. Dengan intercept sama, kita gunakan 4 poin di fase eliminasi. Nah, ini belum dieksponensialkan. Kita langsung coba eksponensialkan di sini. Eksponensial. Ya. Kita kasih double kurung. Ya. Oke. Dari sini kita bisa buat persamaannya. Karena pertanyaan pertama tadi kita diminta grafik, grafiknya adalah seperti ini ya. Ini grafik dengan skala normal. Bagaimana dengan skala logaritmik adalah hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan tulis persamaannya. CPT atau kadar obat pada waktu tertentu sama dengan berapa? 138,75 Oke, di sini. Ya, terlebih kali K 0,12. Sorry. Oh, ya, betul. 12 ya. 12 dikalikan waktunya. Oke, jadi persamaannya adalah seperti berikut ya. Pada obat pada waktu tertentu atau CPT sama dengan 138,75 di mana angka 138,75 itu berasal dari intercept. Intercept dari mana intercept? Dari fase eliminasi 4 poin di fase eliminasi, 4 poin terakhir di fase eliminasi. Ya, tentunya setelah dieksponensialkan. Nah, kemudian baru kita kalikan eksponensial laju eliminasi dikalikan waktu. Oke. Saya yakin sampai sini sudah pada familiar ya, sudah cepat ya. Ini sebetulnya mundur karena data per oral tuh jauh lebih panjang prosesnya dalam mengolahnya. Ya, kemarin baru sedikit ya dari data per oral. Coba nanti minggu depan kita akan gali lebih dalam lagi, ya menggunakan metode-metode yang belum kita coba. Ya. Nah, tadi pertanyaannya yang pertama ya pembuatan grafik farmakokinetika kita sudah selesaikan. Jadi kita gambar dulu grafik normalnya, kemudian baru kita gambar grafik yang setelah atau menggunakan skala logaritmik. Kita nggak pakai logaritmik ya. Gitu. Jadi learn kadar versus waktu.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Ya, Dek. Baik, Pak. Perkenalkan saya Julio, Pak. Izin bertanya. Suaranya kecil ya? Apakah sudah terdengar? Oh, sudah. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, di sini saya izin bertanya, untuk tadi kan untuk titiknya itu kita gunakan 4 titik paling bawah untuk menyusun persamaan persamaannya di sini. Nah, misalkan saya gunakan nilainya itu lebih banyak, misalkan saya gunakan 5 atau 6 itu apakah diperbolehkan atau tidak, Pak ya? Ya. Ini pasti apa namanya, mengapa kok ada yang pakai 5, pakai 6. Saya beranggapan biarpun ini diberikan secara intravenal langsung masuk ke fase eliminasi, ya. Di tahap atas ini, di fase atas ini masih ada proses distribusi, ya. Itu pemahaman saya, ya. Sehingga ketika kita ingin menganalisa laju eliminasi, ya, dan lain sebagainya, di fase eliminasi tentunya ya kita sebaiknya lebih amannya menggunakan, ya bukan lebih aman ya, menggunakan fase atau titik yang paling akhir. Biarpun di atas ini kan kayak eliminasi semua Pak turun. Pasti ada fase distribusi di sini. Ya, walaupun laju distribusinya jauh lebih kecil dibandingkan laju eliminasi. Ini yang saya, dan itu debatable, terus terang ya. Apakah kalian atau yang didapatkan di fase-fase awal, di waktu-waktu awal ini betul-betul sudah masuk tahap fase eliminasi? Ya. Atau masih ada fase distribusinya? Kita tidak bisa meyakinkan itu, ya. Kita nggak bisa meyakinkan itu, kita playing safe saja. Kita pakai fase terakhir dan pasti, ya, pasti kalau kita menggunakan fase terakhir itu eliminasinya akan jauh lebih faktor eliminasinya akan jauh lebih dominan, ya. Tidak dipengaruhi oleh fase-fase lainnya, ya, di situ. Nah, memang kalau kita software ya, kalau kita bicara software, mungkin adik-adik belajar atau mungkin punya software di rumah, yang saya nggak tahu ya, mungkin kan sekarang mahasiswa pada pinter-pinter semuanya, ya. Kalau data yang dimasukkan ini, pasti software akan semuanya, ya, semua titik. Dia kayak laju eliminasi dan juga nilai C0-nya, intercept-nya, seperti itu, ya. Namun, ya, karena ini proses pembelajaran, kita harus tahu basicnya, dasarnya. Why kita pakai 4 titik? Kenapa nggak pakai seluruh titiknya? Ya, di situ. Mungkin ketika adik-adik ingin ada referensi, ada
ada apa namanya, pendapat yang berbeda harus semua dipakai, dengan penjelasannya mungkin nanti bisa disampaikan di sana, nggak ada masalah saya, ya, di situ. Namun saya pribadi meyakini, saya akan menggunakan fase terminalnya, ya, bukan di fase, awal. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa di dalamnya data-data di menit-menit atau jam-jam awal itu tidak terpengaruh adanya proses atau fase distribusi. Oke. Pas kayak letter U, wah itu kelihatan jelas. Kembali lagi. Iya. Halo. Ya. Tidak bisa, sorry sebentar, saya kembali lagi. Sebentar. Mana Excel saya? Enggak. Ya. Nah ini untung gambarnya agak sedikit bagus ya. Walaupun dia tidak konkav sekali. Ya. Ketika konkav sekali, itu kasus. Ya. Ketika mengapa kok nggak semua titik Pak gitu. Ada dua fase jelas di sana. Kalau konkav yang melengkung sekali di sini. Apakah mau dipakai semua titik? Enggak. Pasti akan dipakai yang fase terminal. Ya. Ini gambarnya untung bagus. Namun gimana ketika konkav? Apakah cukup dengan persamaan satu ini? Tidak. Mungkin akan diselesaikan dengan dua kompartemen, tidak satu kompartemen terbuka seperti ini. Dan nah itu kasus, artinya itu alasan juga mengapa saya lebih prefer, lebih memilih kita menggunakan titik atau poin-poin di fase terminal. Ya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Pasti ini bingung dari kemarin. Ada yang menjelaskan, ada beberapa mungkin di referensi, di tutorial, di macam-macam lah ya, pakai semua titik dan lain sebagainya. Ya. Baik, terima kasih tadi pertanyaannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya yakin udah mahir ini ya. Saya akan ngebut, makanya ketinggalan 2 pertemuan, no problem. Ketika kalian sudah mahir menggunakan Excel, data-data itu akan kalian bisa selesaikan dalam hitungan 1 jam udah lama sekali itu. Ya. Dan soal-soal yang berada di buku-buku yang kalian punya itu kalian bisa kerjakan sendiri dengan cepat di rumah. Tentunya pakai laptop ya, kalau pakai kalkulator data saintifik ya bisa lama, belum lagi nanti dikejar waktu kalau ujian gitu kan, belum lagi salah mencet, ngulangin lagi, bingung ngulang lagi. Gitu. Ya, tapi saya nggak akan meminta adik-adik semua nanti ketika ada tes atau apa menggunakan kalkulator saintifik ya. Buat apa ketika memang itu sudah tidak dipakai, sudah ada teknologi yang jauh lebih canggih, ya kita lebih advance-kan, kita lebih optimalkan. Ya, kita lebih optimalkan fasilitas teknologi ini gitu loh. Namun ya jangan terlalu pragmatis kita pakai software, jangan. Ya. Mungkin dalam kasus tertentu saja untuk tugas akhir dan lain sebagainya, bolehlah.
kita pakai software. Tapi kalau kuliah, praktikum, kegiatan sehari-hari, kita pakai yang normal-normal saja, yang biasa-biasa saja. Oke, saya akan melanjutkan. Ya. Kemudian di sini kita diminta untuk menghitung semua parameternya. Ya. Kalau dilihat dari soal tadi, apa yang kurang? Apa yang nggak ada? Saya stop share dulu. Saya akan kembali ke PowerPoint. Apa yang kurang di sini? Oke. Apa? Dosis intravenanya nggak ada, Pak. Kita mencari volume distribusi tanpa adanya dosis intravena, dari mana kita bisa menghitung? Apa ini? Oke. Ya. Dosis intravenanya berapa? Ya, kita masukkan saja coba sekarang. Ngomong ya. Misal, masih lama sekali. Error. Oke, misal, suatu obat sambil itu masih muter-muter ya. Suatu obat diberikan secara intravena dengan dosis tunggal IV bolus yang gitu. Dosis tunggal sebesar 1 mg per kilogram berat badan. Kepada siapa? Tentunya kepada pasien dengan berat badan misalkan berapa? 50. Misalkan gitu. Jadi berapa dosisnya intravenanya, DIV-nya? DIV-nya diketahui DIV pada manusia (50 kilogram berat badan) sebesar 50 juga ya. Per 50 kilogram berat badan. Oke. Sekarang parameter apa yang ingin kita cari dulu? Apa yang bisa kita cari di sini secara langsung? AUC, coba AUC. Kita stop sharing.
Begini dah, kalau kuliah online sepi, sunyi, senyap, tak ada interaksi. AUC-nya berapa? Tadi rumusnya AUC sama dengan intercept per K. Interceptnya mana? Ini. K-nya mana? Ini. Apalagi yang belum? AUC udah diketahui. Sekarang volume distribusi. Volume distribusi. Volume distribusi gimana cara menghitungnya? Sebetulnya mudah saja. Kalau udah ketemu gini kita tinggal lihat yang ada di persamaan aja. Ya, misalkan apa? Dosis intravena persamaannya. Tadi berapa? 50. 50 miligram mikro berarti 50.000. Nah, ini kan menjebak sebetulnya. Kadarnya mikro ya. Dosis intravena dibagi dengan interceptnya. Nah, ada tamu lagi. Sebentar deh ya. Sebentar ya, nggak ada tamu. Oke, kita lanjut lagi. Sama dengan 50 dibagi C0 dikali ya. Oke, sebentar. Ini adalah volume distribusinya. Mengapa saya kali 1000? Karena tadi kan miligram, sedangkan di sini adalah mikrogram.
Program dibagi mikrogram hilang, tinggal mili. Jadi satuannya di komanya kita ini kan dulu. Oke. Ya tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian apalagi? AUC sudah, volume distribusi sudah, clearance sekarang. Clearance. Sama dengan dosis intravena 50 dibagi AUC intravena masih kalikan 1000. Oke. Clearance-nya ketemu ini ya. Mili per jam. Ya. Apalagi yang belum? Ya, ini Julio mau bertanya lagi. Mohon maaf, Bapak, AUC-nya tadi saya terlewat, Pak. Belum untuk fungsinya. Oke, AUC. AUC itu adalah intercept atau C0 dibagi dengan laju eliminasi. Nah, angkanya absolut ya, karena mengapa saya absolutkan? Karena eliminasinya masih ada minusnya. Ya nggak masalah sih, nggak usah diabsolutkan juga. Tanda minus nggak kita perhitungkan di situ ya. Tanda Baik, Pak. minus, ya. Gimana, Dek? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Kita sudah dapat AUC-nya, AUC model ini ya. Ya, kalau intravena kita nggak pakai AUC trapezoid. AUC model, AUC intravena. Maksudnya AUC model apa? Nilai AUC yang diturunkan dari model persamaan ini. Nah, ini loh. Oke. Namanya AUC model. Kalau saya bilang model, berarti model persamaan matematikanya. Ya, situ. Oke, beberapa parameter farmakokinetika kita sudah tetapkan. Mencari tes tengahnya kan mudah ya. Oke, tes tengahnya deh, kita lengkapin saja. Oke, setengah minasi dengan 0,693 dibagi K ya kalau nggak salah ya. Oke. Kita absolutkan aja. Absolutkan. Ya. T setengah eliminasinya adalah 5,56 jam. Oke, sudah lengkap ya berarti ya. AUC, volume distribusi, clearance. Ya. Dan lain-lain, tes setengah eliminasi. Ada yang tertinggal? Atau ada yang lagi makan malam? Saya malah belum sempat makan malam.
Oke, kalau ada yang tertinggal, info saja, raise hand saja. Nanti saya akan bagikan template-nya ini, Bolus ke dalam Oase ya. Jadi, tapi sambil berlatih. Nah, nanti kalau saya bagikan template-nya, langsung main di ini aja. Tapi kalian tetap harus sambil berlatih ya. Biar ngerti lah, seperti itu. Tertinggal di bagian volume distribusi. Oke. Volume distribusi ini adalah dosis intravena dibagi dengan interceptnya C0-nya ya, di situ. Nah, mengapa saya kalikan 1000? Ya karena miligram ke mikrogram harus disamakan dulu. Dosisnya ya itu kan mikrogram. Sekarang per 50 kg berat badan. Nah, sekarang bagi dengan C0 mikrogram. Mikrogramnya dicoret-coret tinggal milinya saja jadinya. Makanya mengapa kok satuannya mili itu di situ ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada yang tertinggal lagi? Saya punya software farmakokinetika tuh banyak sekali. Oke. Sampai saya lupa makainya. Ada yang namanya Monolith. Monolith itu berbayar, cuman karena saya ikut daftar di asosiasi ini ilmuwan, kemarin ikut workshop, saya dikasih apa namanya password crack ya, itu berlaku 1 tahun, tapi kayaknya sudah habis deh masa berlakunya. Saya bisa pakai. Nah, itu untungnya apa? Selain mencari parameter-parameter farmakokinetika seperti ini, ya, coba kalian nanti monolik gitu ya. Itu juga menganalisa apa yang dianalisa, faktor-faktor lainnya. Nah, data-data seperti ini diperoleh tidak hanya satu pasien ya. Tolong, kemarin praktikum itu kalian juga membayangkan ya, mengapa nggak satu tikus saja ya, karena tikusnya apa namanya darahnya sedikit, nggak mungkin kita ambil tiap jam. Manusia juga sama deh, darahnya banyak, iya, tapi etiknya, ethical clearance dalam penelitiannya itu tidak boleh kita mengambil data dari kurun waktu ke waktu, apalagi waktunya pendek seperti ini, pada satu pasien. Pertanyaan berikutnya, pasien itu kan berat badannya berbeda-beda. Kalau kalian ingin menentukan parameter ini ya farmakokinetika ini, sehingga nanti bisa menghitung regimen dosis. Ya. Ini obat-obat baru kan gini kerjanya, Dek. Nah, profil-profil yang seperti ini yang nanti kalian, kalau kalian kerja di marketing, terus kemudian orang-orang yang menjelaskan apa namanya produk ke dokter-dokter, kalian akan bawa data-data gambar profil farmakokinetika seperti ini. Nah, nanti bisa cerita, ini kadar obatnya nanti gini sekian, dalam waktu ini ya minum lagi, bedanya dengan produk yang lain seperti apa. Adik-adik bisa bercerita secara detail. Ya. Tapi untuk ke arah sana, ya harus uji klinis dan lain sebagainya, itu panjang. Yang sekali. Nah, kembali lagi ke monolik tadi.
Nah, karena data pasiennya itu pasti berbeda-beda, kita bisa menganalisa secara simultan. Kita bisa memasukkan jenis kelamin, pasiennya kan belum tentu jenis kelaminnya sama semua. Apalagi kalau adik-adik sampling ngambil data double blind, nggak boleh tahu pasiennya. Pasiennya juga nggak boleh tahu, ya. Kemudian jenis kelaminnya berbeda. Berat badannya kadang-kadang berbeda. Kan nggak mungkin ditimbang dulu sama persis plak gitu kan nggak. Nah itu bisa dianalisis secara bersama-sama, simultan secara langsung. Nah, multivariat, analisis multivariatnya orang farmakokinetika. Rumit kalau baru pertama make iya. Ya. Tapi kalau emang sudah sering ya bisa itu kan karena terbiasa. Ya. Tapi harus dimulai. Kalau nggak memulai ya nggak akan bisa, nggak akan tahu. Ya. Oke, kembali lagi. Nah, parameter-parameter farmakokinetika yang menjelaskan disposisi obat sudah kita tetapkan. Ya, eliminasi ada laju eliminasi, kemudian disposisi obat ada AUC, volume distribusi, clearance, setengah eliminasi itu masuk ke eliminasi. Ya, sudah kita jelaskan, kita sudah temukan semuanya, kita sudah hitung. Nah, sekarang kita diminta untuk berapa jumlah obat ya, pada jam ke-10 setelah pemakaian. Nah, kita tinggal formulasikan itu. Ya, jam ke-10, CP 10 misalkan. Oke. Sama dengan ya kita masukkan ke sini. Serat. Ini. Oke. Kita kalikan. Kita kalikan. Kita kurung dulu eksponensial. Kurung lagi. K kali T-nya berapa? Karena CP 10, T-nya juga 10. Kurung tutup, kita kurung tutup lagi. 39. Apakah betul kadar obat pada jam ke-10 39? Kita cek di sini. Oh, ternyata berada di angka 45, 31 hingga 45. Berarti sudah tepat. Ya. Sudah tepat model prediksi kita. Itu caranya, kita ujikan, kita lihat datanya. Semisal, Pak, saya mau pakai 3, Pak, saya mau pakai 6 titik, Pak, walaupun tadi saya sudah menjelaskan alasannya mengapa saya lebih memilih yang di fase terminal, tidak semua fase atau tidak semua titik data yang saya pakai. Ya. Kalau kalian ingin memakai, ya diuji, tidak masalah. Dibuktikan saja, masukkan di persamaannya, ketemu, diuji. Gimana cara ngujinya? Pertama kita cari modelnya dulu, cari model persamaan matematikanya. Oh, sudah ketemu, kita uji, kita ujikan, kita tes. Kita masukkan persamaan tuh, kita ekstrapolasikan, misalkan kita pengen cari tahu di 10 gitu. Kadar obat pada jam ke-10. Ya. Kita ujikan, masukkan ke dalam formula matematiknya. Oh, ternyata outlier atau di luar
kasus ini di luar angka atau range 31 hingga 45. Berarti tidak tepat. Ya, di situ. Nggak apa-apa, berdakwah saya pengen gini Pak, saya mau paksa gini. Oke, nggak apa-apa. Itu kan berbeda itu kan menarik ya. Kalau sama itu kan membosankan gitu. Tapi arah kita mengarah pada kebenaran yang sama. Ya kita ujikan di ilmu juga begitu. Kamu punya metode, kalian punya metode yang berbeda, saya punya metode yang berbeda, teman kamu punya metode yang beda, punya pemikiran yang berbeda. Ya kita uji pemikiran kita. Ya, di situ. Kita uji, kita buktikan. Nah, gitu ya. Jadi saya senangnya ya ini nggak tahu udah kayak jadi branding saya ya. Saya senang memprediksikan gini-gini ya, bukan Deddy Corbuzier ya. Saya sedang memprediksikan dengan model-model farmakokinetik atau model-model persamaan matematik seperti ini untuk memprediksikan segala sesuatu. Basisnya ya data seperti ini. Ya. Nah, untuk mencari data seperti ini susahnya setengah mati. Ya, prosesnya lama, nggak mudah. Ya, ceritanya panjang. Tetapi bisa kalian membuat tugas akhir tampang lab, bisa tematik review misalkan. Cari aja data farmakokinetika ini. Kan banyak ya. Banyak di jurnal seperti ini. Kumpulin gambar-gambarnya. Nah, bagi yang pernah ikut kuliah stabilitas, kita ada yang namanya software plot digitizer. Kita bisa memprediksikan berapa angka di titik ini, sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Baru kita masukkan. Nah, kita punya 10 grafik misalkan. Ya. Saya 10 grafik nih Pak, ya udah pakai plot digitizer, dihitung dulu. Nanti tiap waktu, asalkan sumbu X dan panjang sumbu baru kita bisa rata-rata pada obat tertentu. Dapat data kayak gini, bikin tabulasi, kalau dihitung parameter farmakokinetikanya. Jadi deh. Yang susahnya apa? Nyari datanya gitu. Kalau seperti kan cuma 2, 5 begitu janganlah ya karena tugas akhir. Kalau mungkin ujian masalah. Ya, tapi kalau tugas akhir ya karena nanti saya andai membuat review supaya apa? Representatif situ. Nah, ini juga celah kan itu. Apakah sulit penelitian? Ya, kalau memang sudah tahu, sudah paham konsepnya ya mudah gitu ya. Tapi seninya ya prosesnya itu kadang-kadang konsep cepat ya. Kita membuat konsep cepat. Ya. Prosesnya memang kadang-kadang yang bikin lama. Apalagi berhubungan sama binatang uji dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ada yang ketinggalan? Nggak ada ya. Yang terakhir, final. Apa nih pertanyaan yang terakhir? Oh, berapa? Waktunya sekarang ditanya. T5. Saya kurung aja biar kelihatan estetik. Pada sama aja. Kalau mau bertanya,
open mic aja langsung ya. Ini saya nggak terdistract kalau melihat. T5. Oke, berarti yang dicari adalah dicari apa tadi? Oh, waktunya, sorry. Waktunya. T-nya. T. T. Nah, sama dengan, sorry, T. Waktu untuk mencapai kadar 5 mikrogram per mili. Nah, ini. Ini diketahui CP-nya. Sama dengan 5, kan gitu. Oke, saya anukan dulu. Kalikan dulu. K kali T. Seratus 138,75 0,1 5 4 eksponensial ini berarti dihilangkan dan mana eh
Bentar, kok nggak mau sih? Jadi begini. Bentar. Hmm. B27. Sorry. Saya malah bingung begini. Oke. Hmm. Ini tiga ini lagi ya udah ketemu. Oke, sekarang waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar darah ya. Ya, gimana Asya? Panggilnya siapa? Rani. Teman saya Asia, Pak. Saya ketinggalan di B24 ini, Pak, cara nyari learn intercept. 24, 26-nya ini mencari mana? Yang di kolom B nomor 24 itu, Pak. Oh, ini. Ya, dari situ, Pak, ketinggalan tadi. Jadi persamaan ini ya, persamaan ini kan juga bisa ditulis ini dalam bentuk learn. Ya. Learn 5 gitu. Karena kita pengen mencari kadar 5 kan learn CPT kan learn CPT sama dengan learn P0. Kita dulu di sini
tambah K kali T atau KT gitu. Kasih T. Oke, sekarang berarti len. Saya tuliskan aja. Ya, 5 sama dengan len. Channelnya berapa? 138,75 ditambah K-nya berapa? Min 0,12 dikalikan T. Ini persamaannya 5-nya dikan, interceptnya dilenkan, len 5 dikurangi len intercept, ketemunya berapa? Nih, 3,32. Nah, sekarang tinggal mencari T-nya. K-nya udah ketahuan, laju eliminasinya udah ketahuan. 0,12 kalikan T. Berarti 3,3 dibagi 0,12. Ketemunya 26,68 jam. Kita cek apakah betul ini kadar pada waktu atau jam ke-15 setelah pembelian 1, ya. Kadarnya hingga 5 ternyata betul 26,68 atau lebih besar dari angka 15 mikrogram per mili. Oke, gitu ya. Masih ada satu. Pertanyaan nomor 4. Bukan kadar. Sedangkan yang diperoleh CP di sini itu kadar. Bagaimana kita mengkonversi dari kadar ke jumlah atau bobot? Bagaimana itu caranya? Satuannya aja beda. Cara sederhananya untuk memahami, kadar satuannya apa? Contohnya di sini mikrogram per mili. Ya. Kemudian jumlah atau bobot itu kan dalam mikrogram. Nah, supaya mikrogram berarti apa? Milinya harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita harus mengalihkan sesuatu yang satuannya mililiter. Apa itu satuannya mililiter? Yaitu volume distribusi. Makanya kadar obat biasanya gitu. Jumlah obat biasanya kadar dikalikan volume distribusi. Ya. Berapa itu? Coba. Kalau DB, ya bobot kan DB 10. Yang 4 belum selesai ternyata. Berarti ini kalikan volume distribusi. Oke, ini kita jadikan ke miligram. Berarti dibagi 1000. Jumlah obat. Ya. Dalam jam ke-10 itu sebesar berapa itu? 14 miligram. Cara sederhana kan begitu konsepnya. Ternyata betul. Dari kadar ke jumlah.
Ya. Oh, kadarnya satuannya apa? Miligram per mili. Oh, kalau dicari jumlah atau berat atau bobot miligram, berarti kita harus hilangkan milinya. Caranya gimana? Ya kadar dikalikan apa satuannya mili di parameter farmakokinetika. Oh, ketemu volume distribusi. Kita kalikan ke volume distribusi. Jadinya mili apa? Ya milinya dihilangkan, kadarnya kita convert dari mikrogram ke miligram. Ketemulah angka 14. Ternyata betul. Ya. Kadang-kadang kita mikir kalau ada rumus begini, gini, kalau ketemu gini ya. Ternyata konsepnya sederhana. Kok nyari bobot gimana? Kok ketemu persamaannya harus dikalikan volume distribusi. Ya karena kita pengen mencari bobot dari parameter farmakokinetika yang satuannya mili hanya volume distribusi. Kita kalikan volume distribusinya. Di situ ketemu cara menghitung jumlah obat atau debit dalam waktu tertentu. Selesai sudah untuk IV bolus 1 kompartemen terbuka. Ya begini aja. Ada yang ditanyakan? Nah, nanti kalau ada soal di buku coba dicoret-coret gitu ya. Nggak apa-apa. Beda-beda geser-geser sedikit biasa. Apakah harus plak? Enggak lah gitu. Beda koma berapa, perbedaan itu secara statistik tidak signifikan, Pak. Oke, enggak apa-apa. Ada yang tanyakan? Jika tidak ada, nanti saya akan bagikan template-nya ini. Saya bagikan nggak ya? Nggak usah aja deh, kalian tanya sama teman-temannya ya. Tanya yang ini, yang apa namanya kalau saya bagikan nanti tinggal copy-copy didistribusikan. Aduh. Karena saya belum sempat membuat data-data yang baru lagi terus terang saja. Sebetulnya mau dirubah angkanya, mau ditambahin jamnya, mau dikurangin jamnya, jangan dikurangin Pak ya. Mau ditambahin lagi, angkanya dirubah, prosesnya sama sebetulnya. Ya. Cuma saya belum sempat updating ya. Updating, apalagi sekarang ada aja agendanya. Ternyata nggak cukup 1 hari, 2 hari, ternyata rapatnya jadinya besok masih lanjut lagi. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih, saya tahu kalian lelah dari pagi, lanjut praktikum, masih lanjut lagi sekarang utek-utek apa namanya, otak-atik Excel, ngomongin data farmakokinetika. Pak, mohon maaf, ya, ya kalau saya memang salah, saya mohon maaf, tidak ada salahnya kan. Oke, karena tidak bisa memberikan kuliah di jam yang semestinya, karena memang ada urusan yang mendesak, ya. Diminta untuk jadi second layer-nya Pak Prof, berbagi pikiran, ya yang diomongin, saya nggak pernah menyangka kita harus ngomongin hal yang besar, KLB ya, kejadian luar biasa ini. Oke, jadi temuan terpaksa jam kuliah saya undur. Itu karena kalau nggak saya undur, kita udah ketinggalan, saya diprotes sama kormannya. Pak, kita sudah kehilangan ya sebetulnya 2-3 jam. Kalau kalian ini bisa 3 materi kita kebut gitu. Ini sudah selesai ya, cuma berapa ini. Yang lama kan ngobrol ini. Ngolah gini sebentar selesai. Karena nggak ada yang mau dibahas lagi kalau intravena bolus itu selesai. Ya, nanti peroral lebih banyak lagi. Ya. Fenomena flip flop, kita kapan kita harus pakai metode residual. Oh ternyata ini nggak bisa pakai Wagner Nelson. Ya. Itu.
Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya stop share. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat istirahat adik-adik semua. Selamat malam Bapak. Terima kasih banyak Kak.